Vanes membuka matanya dengan perlahan. Dia baru ingat kalau tadi dirinya sedang berada di dalam taksi menuju rumah sahabatnya, Jennifer. Tapi sekarang kenapa dia malah berada di sebuah kamar tidur yang cukup luas? Di mana dia saat ini? Vanes pun bangun dan duduk di atas ranjang. Dia menggosok-gosok kedua matanya berkali-kali untuk memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini bukanlah halusinasi. Aku di mana? Tanya Vanes pada dirinya sendiri. Dia langsung panik dan ketakutan. Kamar ini sangat asing baginya. Apa mungkin dia diculik untuk yang kedua kalinya? Wajah Vanes pun mendadak pucat saat itu. Aku harus bisa pergi dari tempat ini, ujarnya. Di tengah ketakutannya, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar dari luar, lalu masuk ke dalam. Vanes pun sangat terkejut melihat siapa yang masuk ke kamar. Dedi, gumamnya nyaris tidak percaya. Ternyata yang masuk barusan adalah ayah mertuanya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Abimana? Abimana berjalan dengan tenang menghampiri Vanes. Dia pun duduk di kursi yang ada di sana menatap menantunya itu. Bingung, tebak Abimana melihat raut wajah sang menantu. Vanes pun menganggukinya. Supir taksi yang membawamu ke sini adalah Jody. Saking panik karena kabur dari rumah sakit, kamu sampai tidak menyadarinya. Di luar cukup berbahaya bagimu, Vanessa. Dedi tidak akan membiarkanmu pergi sendirian kemana-mana. Jelas, Abimana. Lalu di mana aku sekarang, Dad? Ini bukan kamar Alaska atau kamar tamu, bukan? Tanya Vanessa. Iya, tahu betul bagaimana kamar-kamar di rumah utama, sedangkan kamar ini sangat asing baginya. Ini salah satu kamar di rumah pekerja, rumah yang ada di belakang rumah utama. Kamar ini dulu ditempati oleh Bibi Alice dan suaminya sebelum mereka pindah ke rumah utama. Sekarang mereka sudah pensiun dan kembali ke kampung halaman mereka untuk menikmati masa tua. Kamar ini bersih. Fasilitasnya juga sangat lengkap. Ada kamar mandi di dalamnya yang bisa digunakan. Jawab Abimana panjang lebar. Lalu kenapa Dedi membawaku ke sini? Dedi mau aku tinggal di sini. Vanes pun menggelengkan kepalanya. Tidak, Dad. Aku butuh menyendiri untuk sementara waktu. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku rasa Dedi tahu apa alasanku kabur dari rumah sakit, bukan? Untuk itu aku mohon, biarkan aku pergi dari sini, Dad, minta Vanessa. Abimana menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Dia sudah menebak, Vanes pasti menolak keputusannya. Dedi tidak bisa membiarkanmu tinggal di luar sendirian. Tolak, Abimana. Dad, please, Dedi. Dedi tahu keadaanku saat ini. Setelah apa yang sudah Alaska lakukan padaku, aku merasa sangat kecewa, Dad. Aku tidak mau bertemu dengannya dulu. Mohon, Vanes sambil menangis. Dadanya terasa sesak saat mengatakan hal itu. Aku bisa mengurus diriku sendiri, Dad. Biarkan aku pergi dan menentukan jalan hidupku sendiri. Ibu Vanes lagi agar mertuanya mau berubah pikiran. Pergi dengan membawa cucu Dedi? Tanya Bimana yang membuat Vanes terhenyak. Ia terdiam sejenak. Dirinya tidak menyangka kalau ayah mertuanya tahu tentang kehamilannya. Dedi tahu aku hamil, gumam Vanes. Abimana pun menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dari kursinya, lalu duduk di tepi ranjang menghampiri menantunya. Dedi sudah tahu semuanya. Bahkan Dedi bisa merasakan kehamilanmu saat pertama kali kamu bertingkah aneh waktu makan malam di rumah. Ternyata dugaan Dedi benar, kamu sedang hamil. Bahkan dokter pun membenarkannya, jawab Abimana. Apa Alaska tahu soal ini? Tanya Vanes khawatir. Tidak, baru Dedi saja yang tahu soal kehamilanmu. Karena itu, Dedi tidak akan membiarkanmu pergi jauh dari sini. Dedi harus memastikan bahwa dirimu dan janin dalam kandunganmu baik-baik aja. Jelas Abimana lagi. Vanes jadi bingung sendiri, sepertinya niatnya untuk lari dari keluarga Williams akan sangat sulit. Dedi tahu dirimu masih marah pada Alaska.
Dedi mengerti, tapi tolong pikirkan baik-baik bayi yang ada di dalam kandunganmu. Kamu dan bayimu akan baik-baik saja jika tinggal di sini, Vanessa, pujuk Abimana kemudian. Tapi bagaimana kalau Alaska tahu aku tinggal di sini, Dad? Aku masih belum bisa memaafkannya. Aku sangat kecewa padanya, tegas Vanessa. Dia tidak akan tahu, Dedi akan mengatur semuanya. Dedi janji, ini semua demi kebaikanmu dan bayimu, kata Bimana mencoba meyakinkan menantunya. Kalau dipikir-pikir, hidup di luar sendirian memang akan sulit bagi dirinya yang sedang hamil muda saat ini. Belum lagi dia juga masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Tapi dia masih ragu apakah benar Alaska tidak akan mengetahui keberadaannya di sana atau tidak. Dia sungguh tidak ingin bertemu dengan suaminya untuk saat ini. Apa aku bisa mempercayai kata-kata Dedi? Tanya Vanessa memastikan. Dia tidak mau kalau sampai mertuanya itu hanya mengelabuinya saja agar dia tidak pergi. Kamu ragu dengan Dedi. Bahkan sampai saat ini saja Alaska masih mencarimu. Dia tidak tahu di mana keberadaanmu, jawab Abimana. Vanessa pun akhirnya pasrah. Dia lalu mengangguk menyetujui permintaan ayah mertuanya untuk tinggal sementara di sana. Saat ini, aku hanya bisa mempercayai Dedi. Jadi tolong jangan hancurkan kepercayaanku ini, Dad, pinta Vanessa dengan lirih. Abimana pun setuju dan menganggukinya. Selanjutnya, dia langsung merangkul Vanessa yang terlihat sudah tidak tahan untuk menangis sejadi-jadinya. Di satu sisi, Vanessa merasa sangat beruntung memiliki mertua sebaik Abimana. Setidaknya dia masih memiliki seseorang sebagai tempat bersandarnya. Menangislah sepuasnya, Vanessa, tapi setelah ini kamu harus bisa menjaga moodmu dengan baik. Kasihan cucu Dedi nanti ikut sedih kalau tahu ibunya menangis, bujuk Abimana dengan penuh kasih sayang. Vanessa makin kencang menangis dan mempererat pelukannya. Ia mengeluarkan semua sesak yang menggumpal di dada agar tidak ada lagi sakit yang tertinggal. Abimana dengan sabar menunggu sampai Vanessa tenang. Dia mengerti saat ini hanya dialah yang bisa menenangkan menantunya. Sementara itu di luar sana, Alaska tampak frustasi mencari Vanessa ke setiap jalan dekat rumah sakit. Dia sedang mengecek CCTV rumah sakit dan melihat Vanessa berhasil menyelinap kabur dari sana. Alaska tentu saja merasa sangat menyesal. Dia menebak kaburnya Vanessa secara tiba-tiba pasti ada kaitannya dengan kekecewaannya pada suaminya yang malah lebih intens memperhatikan Venus. Kamu di mana sayang? Jangan tinggalkan aku seperti ini, gumam Alaska sambil terus mengendarai mobilnya. Dia sama sekali tidak ada clue kemana perginya sang istri. Alaska pun memutuskan untuk pergi ke rumah ayah Vanessa. Sementara anak buahnya ia tugaskan untuk mencari ke rumah beberapa sahabat Vanessa. Laporan dari anak buahnya tidak ada satupun yang memuaskan dirinya. Mereka tidak mendapati Vanessa di salah satu rumah sahabatnya. Dia sendiri pun sama. Saat tiba di rumah ayah Vanessa, rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Kamu di mana, Vanessa? Kenapa kamu tidak ada dimanapun? Kata Alaska dengan sangat panik. Dia tampak membenturkan kepalanya berkali-kali pada setir mobil. Dia menyesal telah meninggalkan Vanessa begitu saja sore tadi. Selanjutnya, dia pun mencoba mencari di apartemennya, barangkali Vanessa pulang ke apartemen, pikirnya. Sampainya di sana, dia bertemu dengan anak buahnya yang menjaga apartemen itu. Dia langsung menanyakan soal Vanessa, tapi sayangnya mereka juga tidak melihatnya. Alaska menjadi kesal. Dia tidak percaya pada jawaban anak buahnya. Dia pun masuk ke apartemen dan berteriak memanggil Vanessa. Tapi sayang, istrinya tidak dia temukan di sana. Vanessa, Vanessa, sayang, ini aku pulang. Alaska mencari ke kamar, ke dapur, dan tiap sudut ruangan di apartemennya. Tetap saja, dia tidak menemukan keberadaan Vanessa di sana. Dia pun terduduk lemas di lantai sambil bersandar pada dinding. Dia sama sekali buta arah kemana perginya sang istri saat ini. Maaf tuan, ada yang mau saya sampaikan, ucap anak buahnya yang berjaga di apartemen itu. Alaska pun menoleh. Dia berharap pria itu tahu keberadaan istrinya. Dia tampak bersemangat dan langsung berdiri. Ada apa? Kau tahu di mana istriku? Tanyanya antusias.
Bukan, Tuan, tapi saya ingin memberikan sesuatu. Tadi bibi yang bersih-bersih apartemen menitipkan ini kepada saya. Katanya, beliau menemukannya di saku gaun milik Nyonya. Jawab pria itu lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya dan memberikannya pada Alaska. Jantung Alaska langsung berdenyut hebat saat melihat benda yang diulurkan oleh pria itu. Dengan tangan bergetar dan mata yang mengembun, dia menerimanya dengan penuh sesak. Istriku hamil. Seketika rasa penyesalan pun semakin kuat mengakar di benaknya. Alaska terdiam 1000 bahasa. Kilasan ingatan saat pertama kali dia membawa Venus ke apartemen berputar di kepalanya. Ya, dia ingat. Vanessa berdandan cantik malam itu dengan memakai gaun saat menyambutnya pulang ke rumah. Bodohnya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Apa mungkin saat itu Vanessa ingin memberitahukan kepadanya kalau dirinya hamil? Dan dengan bodohnya dia menghancurkan semuanya karena terlalu panik dengan kondisi Venus. Kini Alaska hanya bisa terdiam duduk di lantai sambil merenungkan kesalahannya. Dia pun kembali teringat saat di gudang penyekapan kemarin, dia tidak berlari ke arah Vanessa, tapi justru menghampiri Venus. Dia juga teringat bagaimana kesalnya sang ayah saat dia lebih memilih menyelamatkan Venus daripada istrinya. Oh Tuhan, ternyata beberapa kali dia sudah mengecewakan istrinya sendiri. Alaska menunduk memejamkan matanya. Tespek garis 2 di tangannya digenggam dengan erat. Dia menyesal, sangat-sangat menyesal. Wajar kalau istrinya saat itu marah dan kesal padanya. Itu semua karena Vanessa sedang berbadan dua. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, sayang? Gumam Alaska dengan penuh rasa menyesal. Dia pun menangis dan menyeka air matanya dengan kasar. Dia harus segera pergi dan menemukan istri yang sedang mengandung anaknya. Dia tidak boleh cengeng. Dia pasti dapat menemukan istrinya. Alaska pun berdiri lalu menelpon seseorang. Siapa lagi yang diteleponnya saat itu kalau bukan Langit? Langit, sapa Alaska dengan suara seraknya. Halo kak, ada apa kak? Apa kau baik-baik saja? Aku ingin minta tolong padamu. Vanessa kabur dari rumah sakit barusan dan aku tidak tahu kemana dia perginya. Tolong lacak semua CCTV di jalan dekat rumah sakit. Temukan dia malam ini. Vanessa kabur. Langit terdengar sangat terkejut waktu itu. Iya, dia kabur. Tolong bantu aku kali ini, Langit. Baik kak, kebetulan aku sudah di rumah, baru mengantar Mami dan Tanaya. Aku akan segera mengeceknya, ucap Langit. Baiklah, terima kasih. Langit pun segera mematikan panggilan itu dan masuk ke kamarnya untuk mencari informasi dengan laptop kesayangannya. Jody yang melihat gelagat mencurigakan dari Langit langsung ikut ke kamar putranya. Ia yakin yang menelpon tadi adalah Alaska. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Jody tiba-tiba hingga membuat Langit berjingkit kaget. Ya ampun ayah, kapan ayah masuk? Mengagetkanku saja. Ujar Langit sambil mengusap-ngusap dadanya. Jody melirik ke arah laptop sang anak. Sepertinya Langit tengah meretas CCTV di jalan. Alaska menyuruhmu mencari Vanessa. Tebak Jody. Iya, ya. Apa ayah tahu kalau Vanessa hilang? Apa Dedi Abimana ada memberitahu ayah soal ini? Tanya balik Langit. Jody malah mendekat lalu menutup laptop anaknya. Kenapa ayah tutup? Protes Langit. Vanessa di rumah pekerja di belakang. Tuan Abimana sengaja menyembunyikannya di sana untuk memberikan pelajaran kepada Alaska. Ingat, jangan beritahu dia tentang rahasia ini atau Tuan Abimana akan murka padamu. Beritahu Alaska kalau CCTV di jalan sekitar rumah sakit tidak berfungsi dengan baik, jelas Jody. Kening Langit tampak berkerut sangat dalam. Dia tidak mengerti mengapa seorang istri dipisahkan dengan suaminya sendiri. Rumit sekali keadaan ini, Langit sampai bingung memikirkannya. Tapi ayah, kenapa Dedi Abimana melakukan itu? Apa itu tidak berlebihan? Protes Langit lagi. Mau protes, silakan bicara sendiri pada dedimu itu. Kalau kau membuka rahasia ini, giliran ayah yang akan memisahkanmu dengan laptop kesayanganmu. Ancam Jody. Langit pun cepat-cepat mengambil laptopnya lalu memeluknya. Itu barang kesayangannya, hasil pemberian sang ibu. Dia tidak mungkin bisa berpisah dengan benda itu. Baiklah, aku akan menjaga rahasia dengan baik, jawab Langit dengan patuh.
Bagus, memang seharusnya seperti itu, ucap Jody lalu pergi meninggalkan kamar anaknya. Bisanya mengancam saja. Gerutu langit yang masih dapat didengar ayahnya. Ayah mendengarnya langit. Hehehe, maaf ayah, aku hanya bercanda, teriaknya. Setelah menelpon langit, Alaska juga menelpon Bastian, asistennya. Dia meminta pria itu untuk membantunya mencari di mana keberadaan Vanes. Dirinya sendiri pun tidak tinggal diam. Dia keluar dari apartemen dan menyusuri setiap jalan di sekitar rumah sakit. Dia yakin Vanes masih berada di sekitar sana. Istrinya itu pergi tanpa membawa apapun. Tidak mungkin istrinya bisa pergi jauh, pikirnya. Sementara itu di kamar tempat ia tinggal sekarang, Vanes tiba-tiba saja merasa sangat gelisah. Dia gelisah yang sangat berlebihan pada suaminya. Entah kenapa rasanya dia ingin sekali bertemu dengan suaminya dan juga memeluknya. Apa mungkin ini bawaan hamil? Entahlah, yang jelas rasanya sangat menyiksa. Vanes mencoba untuk menenangkan perasaannya. Dia berbaring dan mencoba untuk tidur. Sialnya dia malah terus terbayang wajah suaminya. Tidak, aku harus kuat. Aku harus bertahan tampaknya untuk sementara waktu. Aku kan baru saja kabur beberapa jam. Masa iya aku sudah harus muncul di hadapannya? Keluh Vanes pada dirinya sendiri. Tok tok tok, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk dari luar. Vanes pun bangun untuk melihat siapa yang datang dari lubang kecil di dekat pintu. Setelah itu dia pun segera membuka pintu kamarnya. Dedi, aku tidak enak jadi merepotkan Dedi, ucap Vanes pada mertuanya yang datang lagi. Abimana datang dengan membawa segala susu coklat hangat dan juga selimut. Vanes pun menerimanya dan meletakkannya di dalam kamar. Tidak apa-apa, Dedi dengar dari pekerja apartemen kamu sering minum susu coklat hangat. Jadi Dedi bawakan itu untukmu dan cucu Dedi. Vanes pun tersenyum senang lalu memeluk ayah mertuanya sebentar. Terima kasih, Dedi. Dedi sangat baik padaku, ucap Vanes. Lalu selimutnya untuk apa? Di sini kan sudah ada selimut, tanya Vanes. Itu selimut milik Alaska. Dia sering memakai selimut itu. Siapa tahu kamu tiba-tiba merindukannya. Kamu bisa memakai selimut itu. Maklum, ibu hamil terkadang moodnya susah ditebak, jawab Abimana. Dedi benar, bahkan sekarang saja aku sudah sangat merindukannya, batin Vanes. Ya udah, sekarang minum susunya, lalu tidurlah. Kalau butuh apa-apa, telepon di atas sana bisa dipakai. Telepon itu terhubung ke rumah utama. Ucap Abimana. Baik, Dedi. Sekali lagi terima kasih ya, Dad. Abimana pun mengangguk lalu mengusap kepala menantunya. Setelah itu, dia pun keluar dari kamar Vanes dan kembali ke rumah utama. Vanes mengambil segelas susu tadi lalu meneguknya sampai habis tak bersisa. Setelah menghabiskan susu itu, tiba-tiba saja dia malah menangis. Dia teringat dulu yang sering membuatkan susu untuknya adalah Alaska. Kapanpun dia minta, suaminya akan sigap membuatkannya. Maafkan aku sayang, aku terpaksa menghukummu agar kamu sadar siapa yang sebenarnya kamu cintai saat ini. Lirih Vanes. Dia pun kembali berbaring di atas tempat tidur, lalu menyelimuti dirinya dengan selimut milik Alaska. Rasanya masih ada harum tubuh Alaska yang melekat di sana. Dihirupnya aroma selimut itu dalam-dalam agar dia bisa merasa lebih tenang. Benar, dirinya sedikit lebih tenang saat memakai selimut itu. Jika Vanes sudah mulai terlelap di kamar, beda halnya dengan Alaska yang masih menyusuri jalan ke sana kemari mencari sang istri. Sesekali dia juga akan turun dan bertanya pada orang-orang di sekitar sana, sambil menunjukkan foto istrinya di handphone. Meski rasanya sulit sekali menemukan Vanes, namun dia tidak patah semangat. Dia terus berkeliling di jalan hingga tidak sadar pagi sudah menjelang. Bersambung.